Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallah. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, segala kemuliaan, kebesaran hanya kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini, kembali Allah mengizinkan kita semua untuk hadir di rumah Allah. Mari kita semua juga menghadirkan hati kita, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa saat ini kita tengah duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala dan Allah tengah menatap kita semua. Bersamaan dengan kita sekarang, banyak saudara-saudara kita yang saat ini tengah terbaring di rumah sakit. Apakah karena sakit ataupun terpapar COVID-19? Ada yang berada di tempat-tempat isolasi, di karantina. Kita doakan semoga saudara-saudara kita segera Allah berikan kesembuhan yang sempurna dan COVID ini cepat berlalu. Selawat beriring salam kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai kita semua. Bayangkan kaum muslimin ketika beliau berada di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga, Jannatul Ma'wa. Beliau telah berada di pinggir atau di pintu surga itu. Saat pemilik surga menyampaikan salam kepada beliau agar beliau masuk ke dalam jannahnya Allah itu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan beliau menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillah bis-salihin. Artinya bahwa surga yang indah itu yang tidak terbayangkan oleh pikiran beliau, pandangan mata beliau, bukan hanya untuk milik beliau sendiri, tapi juga adalah milik umat-umat beliau. Dan beliau ingat kepada kita semua kaum muslimin yang harus sama-sama berkumpul dengan beliau nanti dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau diberikan oleh Allah untuk umat dan untuk kita semua yang hadir di rumah Allah ini, Miftahul Jannah, kunci pembuka surga itu, yaitu salat 5 waktu yang kita kerjakan hingga saat ini, termasuk salat Jumat yang kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar Allah kumpulkan kita kelak dalam jannahnya Allah bersama
orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Apakah kalian masih akan ingkar kepada Allah? Dulu kalian mati sudah kata hidup 100 tahun kita tidak ada. Kita tidak pernah ada. 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Tapi hari ini kita nyata di rumah Allah. Kenapa? Karena kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan kemudian kita akan dimatikan oleh Allah. Dan memang benar kamu sayang. Setiap yang bernyawa perlu nafsin dha'iqatul maut. Kita pasti akan mati. Orang tua kita telah meninggal. Anak kita mungkin sudah ada yang meninggal. Saudara-saudara kita mungkin sudah ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak jarang kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ketika hari ini kita masih bercengkrama dengan saudara-saudara kita. Dan nanti sorenya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu adalah pasti kaum muslimin. Kemudian Allah katakan, "Tsumma yuhyikum." Dan dihidupkan kembali. Tentu kita bertanya, bagaimana jasad kita yang sudah hancur di dalam tanah menjadi tulang belulang akan dihidupkan kembali? Dan pertanyaan itu tentu sering muncul dan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan menghidupkan kembali? Dialah Allah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Yasin yang sering kita baca. Apa sulitnya bagi Allah? Dari tiada saja menjadi ada tidak sulit bagi Allah. Apalagi untuk menghimpun kembali dari tulang-tulang, dari unsur-unsur yang telah ada, yang semuanya itu adalah juga milik Allah Subhanahu wa taala. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Disinilah perbedaan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kalau saja kehidupan ini kita hidup dan dimatikan oleh Allah dan selesai semuanya itu, tentu habis semua perkara di dalam hidup kita. Tapi ada yang merupakan visi hidup kita, yaitu adanya hari akhir yang selalu kita akui dalam setiap salat kita. Malik yaumiddin. Bagi orang yang beragama, itulah hari kita yang sesungguhnya, yang rajanya adalah, yang pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Malik yaumiddin. Itu hari kita yang sesungguhnya. Itulah hari kemudian, itulah hari akhirat. Hari yang tidak ada batasnya bagi kita. Dan disitulah kampung halaman kita yang sesungguhnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau orang bicara hari ini mengenai visi dan misi kehidupan ini, sesungguhnya bagi kita yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya akan mudah menjawab apa visi hidup Anda. Yaitu visi hidup kita adalah menuju hari akhir yang kita pilih, yang menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa misinya? Misinya mengemban titah Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat kondisi kita hari ini, hidup kita kaum muslim, hidup kita ini hanya dalam interval waktu yang hanya
berkisar umur harapan hidup ini hari ini sesuai dengan penelitian hanya 72 tahun atau berkisar antara 70 sampai 80 tahun. Ini umur hidup, umur harapan hidup. Sementara umur manusia, kita katakan semenjak Nabi Adam sampai hari ini telah berlangsung kehidupan ini di muka bumi Allah ini selama 209.000 tahun. Begitu lama kehidupan ini. Dan bumi ini telah ada 18 miliar tahun usianya. Kalau saja kita hanya dalam interval 60 tahun, mungkin di bawah itu juga, tidak ada apa-apanya. Begitu sempit hidup ini. Yang luas itu adalah hidup kita sesungguhnya di hari akhir nanti. Karena begitu sempitnya, ini adalah kesempatan bagi kita semua. Bagaimana kita menggunakan hal yang sempit ini, kesempatan ini untuk menuju hari kita yang sesungguhnya. Itulah makna hidup ini yang sesungguhnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau begitu, mari kita berhitung kaum muslimin. Kalau saja usia kita hari ini mungkin 50 tahun, mungkin 60 tahun, berapa lagi yang tersisa di dalam hidup kita? Kalaupun mungkin juga kita melihat saudara-saudara kita yang usia dengan kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktu kita? Mungkin tak ada yang bisa menduga, mengestimasi. Kalaupun perkiraan-perkiraan itu hanya estimasi yang kasar dan tidak akan tepat, karena mumbang jatuh kalaupun jatuh. Saudara kita yang hari ini masih bersama kita, besok tiada lagi. Yang hari ini masih bersepeda dengan kita, besok tiada lagi. Yang hari ini masih ketawa-ketawa dengan kita, besok tiada lagi. Dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin. Tidak seorang diri pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Mari kita renungkan. Mari kita mencoba merenung di tengah malam. Berapa lagi sih usia saya yang tersisa? Kemudian setelah kita mencoba merenungkan itu begitu singkatnya, pendeknya, kita mencoba apa baru yang sudah saya tanam dalam hidup ini, yang akan kita panen nanti di hari akhir nanti. Ketika kita benar sudah menanam, tentu kita akan memanen. Tapi kalau kita tidak pernah menanam, apa yang mau kita panen kaum muslimin? Mari kita mencoba melihat ke depan, melihat ke samping, ke kiri dan ke kanan kita. Tatap wajah anak-anakmu kaum muslimin. Apakah dia nanti kau tanam untuk mendoakan saya, kau ditanamkan di dalam tanah? Ataukah anak-anakmu nanti hanya akan memotretmu sampai kau menjadi mayat? Ataukah anakmu hanya akan mengucapkan selamat jalan papa, selamat jalan ayah? Apa yang telah kita tanam kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada murid-murid kita, masyarakat yang ada di sekitar kita, bangsa dan negara ini? Amal jariah, sedekah jariah yang mengalir, ilmu, sedekah kita menanamkan ilmu yang bermanfaat, yang akan dipakai nanti oleh generasi selanjutnya. Sedekah kita mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh, akan mendoakan kita. Ini pertanyaan kaum muslimin.
Ini pertanyaan yang harus ada di dalam diri kita ketika kita meyakini Malik Yaumiddin adanya hari. Tapi kalau memang tidak, selesai seperti matinya hewan-hewan, seperti matinya tanam-tanaman yang hancur dalam tidak ada apa-apa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mengkalkulasikan, berhitung. Kita menghitung. Falhamha fujuraha wa taqwa. Mana yang pekerjaan yang fujur yang kita lakukan, keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Hitung, inventarisir itu semua. Dosa-dosa besar yang kita lakukan, yang sengaja kita lakukan. Di usia berapa kita lakukan? Di mana kita lakukan? Dengan siapa kita lakukan? Hitung kamu. Hati ini tidak akan pernah berdusta terhadap apa yang dia lakukan. Kita tidak akan pernah bohong kepada diri kita sendiri. Inventarisir semuanya, kalkulasikan semuanya itu. Kemudian juga itu, kira-kira apa perbuatan kebaikan yang telah saya perbuat dalam hidup saya. Atur timbang neraca itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah timbangannya sudah berat ke kanan atau ke kiri? Atau mungkin belum berat sekali ke kirinya, banyak dosa yang kita lakukan belum seberapa perbuatan baik yang kita lakukan. Dan ketika kita telah menghitung, saatnya tidak ada waktu yang terlambat kaum muslimin. Tubu ilallah taubatan nasuha. Walaupun besok kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terlambat. Mari memprogramkan, membuat perencanaan kita mulai detik ini, hari ini, untuk menutup segala kekurangan-kekurangan tadi, ketekoran kita tadi, yang timbangan yang begitu jauh. Dengan apa kita angkat kebaikan-kebaikan ini? Adalah dengan kebaikan-kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asyaktum farah. Semua kebaikan-kebaikan yang kita tanam, yang kita lakukan untuk kita semua, bukan untuk siapa-siapa. Tidak akan pernah hilang kaum muslimin yang dirahmati Allah. Keburukan yang kita lakukan juga akan kembali kepada kita semua. Tidak akan tertukar dengan yang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saatnya kita berazam untuk menggunakan kesempatan. Sekali lagi kesempatan hanya yang sempit, waktu yang sempit yang Allah masih berikan kepada kita semua. Berapakah cukup juga ujian Allah dengan COVID-19 ini? Yang setiap hari kalau kita lihat WA grup yang ada kita, lihat Facebook kita tidak ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada itu setiap hari kita temui. Saudara kita, teman kita, orang tua kita, anak kita, mungkin kapan giliran kita menunggu waktu yang tepat untuk kita. Yang dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, setelah waktunya sampai ke musim, kita tidak ada lagi. Orang tidak akan lagi menyebut nama kita. Jangankan gelar-gelar kita, nama pun tidak akan disebut orang lagi. Kapan jenazahnya datang? Di mana akan dimakamkan jenazahnya? Siapa yang akan memandikan mayatnya? Semua bertukar nama menjadi jenazah, menjadi mayat, dan orang tidak lagi menyebut nama kita. Apa yang kita sombongkan dalam hidup kita? Satu hal yang paling penting, masyaallah muslimin rahimakumullah, yang paling penting adalah bagaimana perpisahan itu antara burung itu mau terbang dengan sangkar itu. Ini saat itu yang paling menentukan ketika keluar dari mulut kita adalah
kalimat la ilaha illallah. Inilah impian kita. Allah akan memanggil kita dengan panggilan kesayangan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki fadkhuli fihi wadkhuli jannah. Mari kata Allah, mari masuk ke dalam kelompok hamba-hamba dan masuklah ke dalam jannahku kata Allah. Ini impian kita semua. Maka dari itu, kaum muslimin, camkan hari ini. Cintai Allah di atas segala-galanya. Fa'alillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ya ayyuhal muslimun rahimani usikum wa iyaya bittaqullah ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa hari berganti, minggu berganti, bulan pun berganti, dan tahun pun berganti. Adalah waktu yang merugikan Allah. Ketika itu adalah kesempatan yang Allah berikan, semakin hari semakin berkurang dan habis sampai ke titik yang Allah yang tentukan. Kita merugikan Allah. Yang tidak merugi adalah orang yang yakin, hakul yakin dengan Allah, dengan keyakinannya itu kepada agama Allah ad-din, dia membuahkan dengan amal-amal saleh. Dia berbuat baik dalam hidupnya, saling menolong, saling membantu, membuktikan cintanya kepada Allah. Agar dia berkhidmat terhadap semua makhluk Allah, terhadap sesama makhluk Allah, agar Allah mencintainya. Ketika mencintai yang di bumi, yang di langit pun dia yakin akan itu semua. Dia selalu nasihati dengan benar dan penuh dengan kesabaran. Apapun profesi kita, siapapun kita hadir, jadikan dunia ini adalah jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang diberikan kepada kita adalah amanah untuk menuju kepada Allah, adalah jembatan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua dikumpulkan dalam jannah yang indah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم. اللهم عافنا من بلاء الدنيا وذنب الاخره وشر الدنيا وشر الاخره غفر الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا بسخطة الموت والنجاة لنا والعفو إلى الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ما هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يصلي على الشاء والمنكر والصلاة ولا ذكر الله وأقم الصلاة